Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa datang di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sering datang ke rumah Allah, maka itu orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam iman kita, dalam Islam kita, dan selalu kita meminta, berdoa kepada Allah supaya hati kita selalu ditetapkan di dalam iman dan Islam, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi umat beliau yang selalu mengamalkan dan mengikuti ajaran-ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena dengan mengikuti beliaulah kita akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tanpa mengikuti beliau, maka kita tidak akan bisa selamat. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, mengaji, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh guru-guru kita. Apa yang disampaikan itu adalah merupakan pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita terus mendengarkan nasihat-nasihat itu, maka insyaallah hati kita akan selalu ingat, kita akan selalu cenderung
ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun nasihat-nasihat itu mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin berulang-ulang kali kita dengar, bukan sekali. Jangan sampai ada perasaan kita dalam hati kita ketika mendengar 1, 2, 3, aduh, wah, girang aku dengar ini, berarti kita sombong. Karena manusia itu kan lupa. Manusia itu sering lupa, sering lalai. Itu sebabnya perlu kita saling mengingatkan. Jadi tiang di sini bukan menggurui tapi saling mengingatkan. Maka mengingatkan sesama muslim atau menasihati sesama muslim itu merupakan tugas kita masing-masing. Jika kita mendengarkan misalnya pengajian mungkin setiap malam di sini dan pernah kita dengar terus. Karena ini majelis ilmu, majelis yang mulia. Ketika mendengar ayat-ayat suci, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, jangankan mendengarkan atau menyebutkan Nabi gitu, kata Rasulullah menyebutkan orang-orang soleh saja itu bisa menurunkan rahmat Allah. Min zikris salihin tanazzalu alaihir rahmah. Dengan menyebut nama-nama orang baik, orang soleh itu menurunkan rahmat Allah. Apalagi yang kita sebut itu adalah para nabi-nabi Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak pernah bosan, ya. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada nasihat, kepada ilmu, ya. Karena itu adalah perintah, ya, kun aliman, jadilah kita menjadi orang alim. Bagaimana kalau kita enggak au muta'alliman, maka kita belajar. Au mustami'an, mari kita senang mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Au muhibban, atau ya kita minimal mencintai kita. Wala takun khamisan, jangan sekali-kali menjadi orang yang kelima, nomor 5 yang tidak alim, tidak belajar, tidak mendengarkan dan tidak cinta. Maka orang seperti itu adalah orang-orang yang akan celaka. Dengan kita duduk mendengarkan nasihat-nasihat itu menunjukkan kita cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, otomatis kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka yang menghidupkan sunnah Rasulullah itulah orang-orang yang senang kepada ilmu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi orang yang menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasulullah itulah orang-orang yang mencintaiku, kata beliau. Dan mereka yang mencintaiku, mereka lah yang akan bersamaku nanti di surga. Pada malam hari ini kita kembali membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal, yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin, al-mu'minun, yaitu mereka yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, wajilat minal wajli, apa? Jadi hati mereka itu bergetar. Al-wajli wa huwa istish'arul khawfi. Arti al-wajli itu adalah merasa, timbul rasa takut di dalam hati. Ya. Jadi kalau mendengar, orang-orang beriman itu ketika mendengar Allah, ya, nama Allah itu disebut, wajilat qulubuhum, wajala yujilu wajlan, wa huwa idza khafa wa fazi'a. Jadi ketika mereka, orang-orang beriman itu mendengar nama-nama Allah itu disebut, maka bergetarlah hati mereka, timbul perasaan takut di dalam hati mereka. Wal muradu bi dzikrillah, yang disebut dengan menyebut Allah itu adalah zikru sifatihil jalilah, menyebut sifat-sifatnya yang mulia. Ya, Allah itu punya asma, nama-nama, ya. Ada namanya 99 kalau di Asmaul Husna itu. Fad'uuhu biha, panggillah Allah dengan nama-nama itu. Ya. Berdoalah dengan nama-nama itu. Kalau pelungguh mau dapat dimurahkan rezeki, ya Razzaq. Jangan pakai ya Mumit, yang maha mematikan. Jadi panggillah Allah atau berdoalah dengan nama-nama. Ya Allah. Nah, Allah itu adalah Ismul A'zam, nama yang paling mulia di antara nama-nama itu. Makanya banyak yang berzikir dengan nama itu. Allah, 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 Allah. Ya. Ala bizikri Allah, ala bizikrillah, dengan menyebut Allah tatmainnul qulub, maka hati itu akan tenang. Zikir itu yang membuat hati tenang. Ya. Ada juga zikir dengan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasa kita pakai itu. La ilaha illallah. Itu kita sebut, kita ulang, terus kita ulang-ulang dengan lisan kita. Itu disebut dengan zikrul lisan. Ya, nanti ada lisan ini selalu berzikir. Ya, itu adalah afdalul a'mal, kata Rasulullah. Perbuatan yang paling mulia adalah yang mana lisannya selalu menyebut atau berzikir pada Allah. Zikir, ya, dengan banyak berzikir, itulah yang menyebabkan hati seseorang akan menjadi tenang. Jadi ketika menyebut nama-nama Allah tadi, zikru sifatihi al-jalilah, sifat-sifatnya yang mulia, ya, atau nama-namanya yang mulia, maka hati seorang yang beriman itu akan bergetar.
Dan juga ketika menyebut wa qudratuhun nafidhah, ketika menyebut bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha segalanya, yang maha mengatur, yang maha menciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu. Wa rahmatul wasi'ah, dan juga rahmat Allah yang maha luas, kasih sayang Allah yang maha luas, yang dimana kita merasakan bagaimana besarnya, bagaimana luasnya kasih sayang Allah kepada kita semua. Kita sudah diciptakan oleh Allah, lalu kita diberikan fasilitas di atas bumi, di atas dunia ini. Silahkan tinggal di bumi ini, ya, dengan segala fasilitasnya yang diciptakan oleh Allah. Ya, sinar matahari, ada hujan, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan ketika kita berbuat dosa, ya, Allah masih ingin mengampuni kita. Ya, padahal kita sudah banyak diberikan nikmat, sudah banyak diberikan karunia oleh Allah, masih kita lupa dengan semua itu. Ketika kita bersalah, Allah suruh kita bertaubat. Ya, ketika kita melakukan dosa di siang hari, Allah buka pintu taubat di malam hari. Ketika kita melakukan dosa di malam hari, Allah buka pintu taubat di siang hari. Terus kita diberikan masih waktu sampai kita menjelang ajal, itu masih dibuka pintu taubat oleh Allah. Bayangkan kalau ada orang mengatakan kepada kita, ini villa gitu, villa yang besar, yang luas, yang di situ fasilitasnya lengkap, silahkan tinggal di situ gratis, tidak bayar, silahkan bebas dipakai apanya fasilitas di situ. Tapi saya minta, kata yang punya villa, dijaga, dipelihara, jangan merusak, begitu kan? Begitu Allah pesan kepada kita, silahkan tinggal di bumi, ya, dengan fasilitasnya yang sudah disiapkan, diciptakan oleh Allah. Tapi jangan kerjakan ini, jangan lakukan ini. Tapi manusia banyak yang melanggar. Kalau manusia begitu kan marah dia kan. Pasti dia misalnya dikasih villa, dikasih tinggal di villa, terus dirusak villanya, malah dijual mungkin. La ilaha illallah. Malah dijual villanya orang. Nah, begitulah kasih sayang Allah begitu besar kepada kita. Maka patutlah kita bersyukur sebetulnya. Jangan sampai lupa dengan kasih sayang. Nah, ketika kita mendengar rahmat-rahmat Allah yang begitu besar itu, kita akan wajilat, bergetarlah hati kita. Dan ketika kita mengingat wa iqabuhu syadid, ya, iqabnya Allah juga akan sangat besar, sangat dahsyat, ya, syadid. Itu bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur, bagi orang-orang yang kufur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya kalau kufur,
Azab Allah itu sangat dahsyat. Wa ilmuhul muhit bi kulli syai', dan juga ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah mengetahui kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Bayangkan kalau kita hanya tahu sedikit saja tentang alam semesta ini. Tapi kalau Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allah tahu apa yang terjadi. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya. Allah tahu apa yang kita niatkan dalam hati kita. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, Allah tahu. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang saya ikhlas, tidak ikhlas, tidak perlu. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, baik yang kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Maka kalau kita benar-benar memahami hal itu, maka tidak berani kita, walaupun tidak ada manusia. Tapi kalau kita tidak menyadari atau mungkin tidak meyakini adanya Allah, bahwa Allah mengetahui kita, ya itulah yang menyebabkan manusia ketika di tempat ramai ada yang melihat dia nggak berani, tapi ketika sendiri dia berani melakukan dosa-dosa. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah tahu berapa jumlah butiran pasir yang ada di alam semesta ini. Namun kita suruh ngitung gerisak Labuan Haji doang di nebus itu berapa butir pasir itu. Kira empat di dalam lautan tidak tahu kita. Allah tahu berapa jumlah daun yang jatuh hari ini dan kemana dia jatuh. Namun sudah terketuan viral kadang bau di balen dia tahu viral kan itu ngitungnya. Allah tahu apa yang ada di bumi ini, ya kan? Lapuk siaran ini masih belum yang di langit. Betapa sangat luasnya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Nah itu. Dan Allah juga akan memberikan menghisab semua pekerjaan-pekerjaan ini, hisabin wa thawa wa iqab wal mana innamal mu'minuna as-shadiqun. Artinya ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang mukmin yang shadiq, yang benar-benar beriman, alladzina idza dzukira ismullah wa dzukirat sifatu amamahum khafat qulubuhum wa faza'at, yaitu apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya di depan mereka, mereka akan takut, hati mereka akan merasa takut. Wasti'dhaman li jaladihi tahayyuban min sultanihi, dan mereka akan memuliakan, mengagungkan Allah karena kemuliaan-kemuliaannya, ya, dan mereka akan tunduk di hadapan Allah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Itu yang pertama, sifatnya orang-orang beriman, dia selalu takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Ittaqillah
haitsu ma kunt. Takutlah kepada Allah di mana saja kalian berada. Dalam kondisi apapun, bertakwalah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Ya. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan miskin dan kaya, tetap ittaqillah haitsu ma kunta wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah kebaikan itu, ya, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka dia akan menghapusnya. Maksudnya kalau sudah berbuat dosa, ya diganti dengan kebaikan. Jangan terus berbuat kejahatan, berbuat maksiat. Ya, kalau sudah maksiat, ya istighfar. Ya, wa'adbi'is sayyi'atal tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah, berakhlak, ya, dengan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bagaimana juga ciri orang yang beriman di dalam ayat ini? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maksudnya zadatuhum imanan, semakin bertambahlah iman mereka. Ya, ay min sifati haula'il mu'minin, dari sifat orang-orang yang beriman itu, annahum idza quri'at alaihi, jika dibacakan kepada mereka ayat, ya, ayatullah, ayat-ayat Allah, ay hujajuhu atau hujjah wa hiya al-Qur'an, zadatuhum imanan, bertambahlah iman mereka. Ay zadatuhum quwwah bitasdiq, atau semakin keimanan mereka itu semakin kuat. Jadi itu ciri orang yang beriman yang kedua, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, semakin bertambah iman mereka. Jadi semakin kuat keyakinan mereka. Wa syiddatun fil id'an, dan juga keyakinan mereka itu semakin kuat. Wa rusukhan fil yaqin wa nasyatan fil a'mal, dan juga mereka semakin rajin dalam beramal salihah. Jadi bukan hanya sebatas mendengarkan Quran saja, tapi dengan ayat-ayat yang didengar itu zadatuhum imanan, iman mereka semakin bertambah. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ternyata iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu wa yanqus. Kapan dia bertambah, katanya para ulama? Bertambahnya iman itu, atau bertambah kuatnya iman itu, bil a'malis salihah, dengan amal saleh, ya. Adapun iman itu akan berkurang yang kus bil maksiyah, dengan maksiat. Dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka iman seseorang mukmin itu akan semakin bertambah.
Nah, itu yang kedua ya. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu kita harus banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu. Banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu, supaya iman kita semakin bertambah. Selanjutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Lanjutan ayatnya, dan mereka orang-orang yang beriman itu ala rabbihim yatawakkalun, ay min sifati haula'il mu'minin aidan annahum ya'tamiduna ala rabbihim alladhi khalaqahum biqudratihi. Yaitu orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin itu, mereka i'timad, selalu bersandar kepada Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka. Ya. Warabahum bini'matihi, dan yang telah memberikan, karuniakan mereka nikmat-nikmatnya. Wa yufawwiduna umurahum kullaha ilaihi wahdah. Mereka menyerahkan perkara mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha ahadun siwa, tidak kepada yang lainnya. Kama yadullu taqdim dan ta'lim ala amilihi. Jadi wa rahimallahu Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan qala 'inda tafsir hadhihi al-jumlah annahum la yarjuna siwahu. Kata beliau bahwa mereka orang-orang yang beriman itu la yarjuna siwahu, tidak mengharapkan kepada selain Allah. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqsuduna illa iyyah, dan tidak ada maksud atau niat ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaluzuna illa bijanabihi, la yatlubuna al-hawaij illa min, ya, wala yarghabuna illa ilaihi, wa ya'lamuna annahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan mereka tahu, orang-orang beriman itu, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah maka akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Wa annahu al-mutasarrifu bil mulki la syarika lahu, dialah Allah yang mengatur segala sesuatu ini, tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi di sini tawakal itu begitu, benar-benar meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang mengaturnya. Tapi kita harus tahu ya, bahwa tawakal itu bukan berarti kita tidak berusaha. Ya. Di sini dijelaskan bahwa anna tawakkal 'ala Allah la yunafil akhdha bil asbab. Tawakal itu bukan berarti kita meniadakan al-akhdhu bil asbab, maksudnya tidak meninggalkan usaha. Meninggalkan usaha, bukan itu maksudnya tawakal. Allati syara'aha, yang dimana itu adalah merupakan disyariatkan. Artinya bukan berarti kita mengatakan saya tawakal terus tidak berusaha. Itu salah. Innal akhdha bil asbab allati syara'aha Allah wa amara biha li bulughil ghayat. Bahwa
berusaha, ya ikhtiar itu adalah merupakan syariatnya Allah dan perintahnya Allah untuk sampai kepada tujuan. Jadi dia ada kuatil iman, itu menunjukkan kekuatan imannya seseorang, ya, dan husni ta'atihi, itulah cara taat yang baik, bima syara'ahu wa bima amara bihi. Wa laysa minal iman wala minal aqli wala minat tawakkul Allah ay yantazir al-insan simaran biduni gharas, sebagaimana seorang ya apa katanya mengatakan diri tawakal menunggu buah tanpa menanam, ya, nganti berbuah dulu undah nalat, ya bukan, jadi nganti sebian berbuah denah nalat sebian, bagaimana bisa? Jadi tawakal itu nanam dulu, tanam dulu. Adapun berapapun yang tumbuh, antawakal Allah. Nah begitu. Kan dia tahu biragan tiok nih. Coba bayangkan itu. Seandainya kita yang punya keinginan melihat tiok selapuna, terus tiok selapuna tahu-tahu dan ini berbuah kadang-kadang. Karena itu bukan kita yang punya kehendak. Itu sudah di luar ikhtiar. Seandainya manusia yang punya keinginan, kehendak, akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi tidak, ya, maka jangan seperti itu. Au syaba'an biduni akl, atau kita mau kenyang di tulang mangan, tawakal yang terdoang, besur, lalu di mangan. Au najahan biduni juhdin, atau kita mau berhasil lagu tenggalang momot-momot nebari. Jadi tawakal itu adalah ittikhadul asbab wal qabul bin natijah. Yang namanya tawakal itu adalah berusaha, kita sudah ikhtiar dengan sekuat-kuatnya, adapun hasilnya itu serahkan kepada Allah. Kan di luar kita itu, kemampuan kita. Wah, itu berusaha pegawaian jelo ini, tahu-tahu enggak ada rezeki, alhamdulillah. Yang penting sudah kita laksanakan kewajiban dan itu nilainya pahala sudah. Kalau berizki faridah, mendapatkan mencari rezeki hukumnya wajib. Wal husulu alaihi batul. Adapun mendapatkan rezeki itu adalah pemberian Allah. Pira-pira mau tahu itulah yang dikasih oleh Allah. Kadang-kadang walaupun pada pegawaian tetap pegawaian, pada waktu pegawaian, tapi rezekinya berbeda-beda, ya itulah masing-masing kita sudah ditentukan. Yang penting sudah kita lakukan kewajiban, yaitu ikhtiar. Jadi sekali lagi jemaah, supaya kita tidak salah paham nih, makna tawakal itu adalah berusaha. Kata Nabi, ada yang bertanya, saya ikat unta saya terus saya tawakal, atau saya biarkan terus saya tawakal? Apa kata Nabi? Ikat untanya, tawakal terus. Jangan bilang rumahnya dibuka terus tawakal, tambah malang lu. Atau motornya tawakal, tengah kunci itu hilang terus, salah, itu tawakal yang salah. Ya. Seandainya katanya manusia itu tawakal seperti burung, ya, yang burung itu bangun pagi, terus kata Nabi dalam hadis, dalam keadaan kosong, tidak ada isi yang tempat makanannya itu, ya tembolok, dia keluar pagi terus kemana-mana nyari rezeki, pulang-pulang dalam keadaan kenyang. Itulah gambaran orang-orang ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman, ya, iman yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.